Acara hitam putih lah Pak ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafaroh, kafir. Artinya kafara bahasa Inggris kafir. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman, kita kali ini akan membahas tentang Ustadz Abdul Somad yang katakan bahwa Kristen itu kafir dan Alkitab itu, berisi tentang kekafiran gitu ya. Jadi itu tidak boleh dibaca oleh orang muslim ya. Sama halnya ketika mereka katakan nggak usah baca Injil karena itu sudah dipalsukan, itu sudah merupakan karangan daripada Rasul Paulus. Teman-teman, untuk memperkuat ini mari terlebih dahulu kita menonton video daripada Ustadz Abdul Somad yang ada berikut ini. Arti kafir sesungguhnya. Soalnya saya pernah dengar lihat penjelasan Ustadz Kondang acara hitam putih, rasanya tak pas. Acara hitam putih lah Pak ditonton. Pembawa acaranya aja kafir. Kafaroh, kafir. Artinya kafara bahasa Inggris kafir. Kafir, kafir. This is hard cover. This is soft cover. Ini cover lembut. Ibu tak bisa menengok ini. Kenapa? Karena ada cover. Kafir. Kafir artinya penutup. Itu kenapa disebut kafir? Karena dia menutup nikmat Allah yang paling besar. Apa dia? Kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Ustadz Abdul Somad yang mengcover kafir ya teman-teman. Dimana di sana dikatakan ya, ketika ada umat bertanya mengenai hitam putih ya, ada mereka dengarkan, dan yang kita mau luruskan di sini ya, yang membawa acara di hitam putih teman-teman sekalian kita kenal sebagai orang yang hebat, yaitu Mas Deddy Kobusar ya, dimana beliau itu ya punya acara hitam putih, di mana orang-orang yang bisa menjadi motivator ya, yang bisa dipakai ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia, dan itu biasanya dihadirkan di hitam putih. Nah, pertanyaannya ya, Deddy Kobusar kan Islam tuh ya, Islam udah sekian lama dia masuk di Islam, jadi apakah dia dikatakan kafir ya ketika dia sudah masuk Islam? Ini mungkin Ustadz Abdul Somad belum mengikuti perkembangan, atau mungkin teman-teman sekalian yang memang sengaja ya untuk menggunakan hal itu menyindir kekristenan. Teman-teman sekalian, kemudian dikatakannya kenapa tidak boleh membaca satu buku, entah itu juga kitab suci Kristen sama dia, kita tidak tahu karena itu kurang kelihatan teman-teman sekalian. Dia katakan tidak boleh dibaca karena di situ ya sudah di cover kafir katanya ya, karena mereka menutup nikmat daripada Tuhan, yaitu menolak Muhammad ya. Teman-teman sekalian, saya juga heran kalau mereka terus memaksakan hal itu. Kekristenan tidak pernah sibuk dengan yang namanya Muhammad. Kekristenan tidak pernah sibuk untuk mengganggu Muhammad ataupun mengkhotbahkan Muhammad dalam ceramah-ceramah di gereja ya. Itu ya kalau orang bilang itu rugi gitu ya. Rugi untuk kita bahas tentang ajaran Islam. Maka di dalam Alkitab tidak pernah dibahas tentang Nabi Muhammad. Tidak pernah dinubuatkan mengenai datangnya Nabi Muhammad. Walaupun banyak ustadz yang mencoba cocomologi gitu ya. Mereka kutip kitab Mazmur lah, mereka kitab Yesaya lah, kitab Yeremia lah. Kemudian mereka kutip dari beberapa juga ayat dari Perjanjian Baru gitu ya. Karena mereka menyamakan juga bahwa Roh Kudus yang dimaksud, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu juga merujuk kepada Muhammad, kata mereka ya, karena dia akan mengisafkan dunia katanya. Tapi pertanyaannya, apakah Muhammad menyertai orang-orang percaya sampai selama-lamanya?
Tidak, sekarang Muhammad udah mati gitu ya, udah meninggal. Nah, yang disampaikan oleh Yesus di situ bahwa penghibur itu akan diutus untuk menyertai orang-orang percaya sampai kepada hari kiamat, di mana Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Teman-teman sekalian, mari untuk kita dengarkan satu cuplikan video ya dari dua orang murtadin yang menurut saya ini ketika Ustadz Abdul Somad menontonnya ini bisa menapar pipinya teman-teman sekalian. Bahkan bukan hanya Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Agustan, Ustadz Yahya Waloni, Ustadz Donditan, ya, ada Adam, ada Aristo, ada Ustadz Nandar, dan masih banyak lagi. Ada Ustadz dari orang Papua itu ya, jadi Ali Mustafa yang bilang kemarin itu orang Kristen itu binatang gitu ya, yang lagi viral gitu. Teman-teman sekalian, mari kita menonton apa yang mereka sampaikan. Yang ada berikut ini. Kata-kata kafir, oh berani banget bang ngata-ngatain orang kafir. Di Al-Quran ada 525 kata kafir ya, tetapi kita orang Kristen tidak boleh mengatakan saudara kita kafir ya, meskipun dia berbeda agama dengan kita, karena Tuhan Yesus sangat melarang. Tuhan Yesus tidak memperbolehkan kita untuk mengkafir-kafirkan orang ya. Pada Matius pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus diserahkan kepada mahkamah agama ya. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita orang Kristen bangga sembarangan ngata-ngatain saudara kita kafir ya. Oke, jadi nggak usah berkata-kata seperti itu bang ya, karena bahaya, karena tidak diperbolehkan. Yaitu kalau keimanan saya ya, kalau ajaran Tuhan Yesus tidak boleh mengkafir-kafirkan orang, karena memang Islam dengan Kristen itu sangat jauh ya ajarannya. Jadi kita saling toleransi aja bang ya, kita saling menghargai ya, karena surga juga belum tentu milikmu. Oke bang, salam toleransi, terima kasih. Tuhan Yesus dari iblis. Kamu lagi. Tapi nggak apa-apa, hina aja kami terus, cela aja kami terus, cemooh aja kami terus. Kami nggak apa-apa, kami nggak akan balas kejahatan dengan kejahatan. Sama seperti Viti aku yang sebelumnya untuk kamu gitu. Aku tetap mengasihi kamu. Kami umat Kristiani tidak pernah balas kejahatan dengan kejahatan. Malahan Yesus ajarkan kami balas kejahatan dengan kebaikan, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi nggak masalah buat kami. Seberapa buruk pun kamu mau menghina Tuhan kami, menghina agama kami, menghina pribadi kami nggak masalah. Kami umat Kristen, umat Kristiani malahan akan memberkati kamu gitu. Jadi nggak apa-apa, hina aja kami terus. Tapi buat kamu, aku berdoa di dalam nama Yesus, kamu berjumpa pribadi dengan Yesus. Ya, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan oleh kedua murtadin ya. Ini asal Makassar dan yang satunya Manado ya. Teman-teman sekalian, ini luar biasa, di mana mereka itu mengalami Tuhan dalam hidup mereka yang tadinya itu mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan. Bahkan salah satunya teman-teman sekalian itu juga hidupnya tidak beres ya sebelum masuk Kristen ya. Dia banyak kesaksian di YouTube. Dia katakan bahwa dia bukan perempuan baik-baik, tetapi bisa dikatakan sebagai kupu-kupu malam. Tetapi dia ditangkap Tuhan, sekarang diubahkan ya. Kehidupannya benar-benar berubah menjadi orang baik dan rendah hati. Terlebih teman-teman sekalian sudah menjadi pelayan Tuhan ya. Dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya, sehingga melalui kesaksian-kesaksiannya banyak orang diberkati. Apa yang mereka sampaikan tadi teman-teman mengenai perkataan kafir itu tidak boleh, bahkan menghina agama lain tidak boleh, dan hal itu tidak pernah diajarkan dalam kekristenan. Saya tidak tahu kenapa justru ya tokoh agama daripada Muslim ini ya, memang mereka oknum ya, tidak semua, hanya bagian-bagian mereka yang radikal itu seperti Abdul Somad ini, juga tentang kawan-kawannya ya, sejenisnya semua itu yang memang suka mengadakan namanya perbedaan pendapat atau seringkali kontradiksi dan memicu ya rasa sakit hati terhadap agama lain gitu ya dari ceramah-ceramah mereka. Jadi teman-teman sekalian, tugas kita sebagai orang Kristen adalah meluruskan saja. Walaupun banyak juga yang berkata, oh nak perlu lah, kita nggak usah meluruskannya, buang-buang waktu. Ya menurut saya sah-sah saja
Ya, Anda berpendapat semacam itu, tetapi sangat penting untuk kami berapologet untuk mengcover agar pengajaran mereka tentang kekristenan itu tidak disalah mengerti oleh generasi kekristenan berikutnya. Sehingga dengan adanya apologet-apologet Kristen, maka terjawab sudah fitnahan dan juga hinaan daripada para ustadz yang radikal ini, dalam tanda kutip sekali lagi ya. Jadi karena tidak semua ustadz, ada juga beberapa ustadz yang ceramahnya itu yang membahas tentang Al-Quran tanpa menyinggung agama lain. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton sampai selesai, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.